Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang sistem neraca pembayaran internasional. Sistem dan neraca pembayaran internasional. Perkenalkan, saya Hardi Irzanto Jamal, selaku guru di Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia, Kota Palu. Banyak orang bertanya tentang apa itu pembayaran internasional. Pembayaran internasional ini dalam ekonomi konvensional biasa kita analogikan dengan mata uang asing atau valuta asing. Nah, pembayaran internasional yang dipahami yaitu pertama biasa disebut dengan devisa. Devisa merupakan semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat bertugas dan berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible. Sedangkan kurs valuta asing atau kurs mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri atau mata uang domestik kita. Jadi kalau kurs mata uang asing yang berlaku di Indonesia, $1 itu misalkan 16.000 rupiah sekian. Jadi ada nilai tukar antara satu nilai dolar, mata uang dolar dengan rupiah. 1 pound sterling Inggris itu sekitar 21.000 rupiah, dan ada beberapa mata uang asing lain seperti mata uang yen dan mata uang yang lain. Oke, itu udah pembayaran internasional. Kemudian apa saja sumber-sumber devisa sebagai alat pembayaran internasional itu? Yang pertama adalah bersumber dari kegiatan ekspor. Semakin banyak ekspor yang kita peroleh, semakin banyak pula devisa yang kita peroleh dari hasil penjualan barang atau jasa kita ke luar negeri melalui ekspor. Kemudian perdagangan jasa. Perdagangan jasa ini bisa dalam bentuk perdagangan kemampuan atau keahlian, keterampilan seorang ahli, pakar. Artinya misalkan kita bisa mengirim tenaga kerja ke Indonesia, atau Indonesia yang menerima tenaga kerja dari luar negeri. Nah, ini sumber devisa juga. Jadi kalau kita mengirim tenaga kerja, kita memperoleh devisa dari sumber daya kita yang bekerja di luar negeri, sumber daya manusia yang bekerja di luar negeri. Kemudian ada kegiatan pariwisata. Mungkin banyak orang yang berkunjung ke negara kita juga akan mempengaruhi jumlah devisa yang kita akan peroleh. Karena tentu orang yang datang dari luar negeri, dia akan membawa mata uangnya ke dalam negeri, sehingga bisa dalam bentuk exchange rate atau dalam bentuk kurs mata uang. Dia beli mata uang kita, kemudian dia belanjakan mata uang kita di luar negeri, di dalam negeri sebagai wisatawan. Kemudian pinjaman luar negeri, bantuan hibah, ya, bisa saja bantuan-bantuan kegiatan, bantuan program pemerintah. Kemudian warga negara kita yang bekerja di luar negeri, ini juga sangat banyak
kontribusinya bagi devisa kita yang ada di dalam negeri. Bisa dikatakan tenaga kerja ini adalah tenaga kerja sebagai pejuang devisa. Dan warga negara yang bekerja di warga negara yang bekerja di luar negeri ini bisa saja dia memberikan kontribusi baik dari segi tarif, bisa dari segi pajak bagi negara kita. Nah, ini manfaatnya sangat banyak ya. Itulah fungsi-fungsi, itulah sumber devisa kita. Jadi banyak lagi yang lain ya, bisa dijelaskan. Kemudian fungsi devisa, pertama bisa sebagai alat pembayaran untuk antar negara. Jadi kalau devisa yang kita peroleh dari sumber-sumber devisa tadi ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Misalkan kita ingin mengimpor barang atau jasa dari luar negeri, kita tentu bisa menggunakan cadangan devisa tersebut. Kemudian yang berikut, cadangan moneter negara kita dan satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional. Nah, ini penting ya, satuan hitung atau pengukur nilai dalam perdagangan internasional, karena sebagai dasar untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi jumlah devisa ini bisa menjadi satuan hitung dan bisa menjadi dasar untuk melakukan perdagangan internasional, baik dari segi keunggulan mutlak, keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Itu dasar dalam perdagangan internasional. Kemudian sebagai alat penimbun kekayaan dan sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Sama fungsinya dengan fungsi uang kita, fungsi uang rupiah ya. Kemudian apa saja faktor-faktor perubahan kurs? Yang pertama, sistem kurs yang dianut. Sistem kurs yang dianut di Indonesia itu ada yang disebut floating rate ya, mengambang. Ada yang ditetapkan atau fixed rate, jadi ini ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada yang menganut floating, ada yang menganut fixed rate. Kemudian selera cita rasa masyarakat ini salah satu faktor yang merubah kurs. Jadi tadi faktor pertama adalah sistem kurs yang dianut, dan yang kedua selera atau cita rasa masyarakat, selera konsumen yang ada di tempat. Kalau selera konsumen yang kita ekspor ya tentu selera konsumen yang suka dengan barang kita yang ada di dalam negeri. Kemudian keadaan neraca pembayaran, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, keadaan kurs antar negara maju, dan kekuatan permintaan dan penawaran. Itu semua faktor perubahan yang merubah kurs. Jadi naik turunnya kurs itu karena faktor-faktor tadi. Kemudian sistem kurs valuta asing. Nah, bagaimana saja sistem kurs valuta asing itu? Yang pertama seperti yang saya sebut tadi, ada yang disebut exchange rate atau kurs tetap. Kurs tetap ini kurs yang ditetapkan oleh pemerintah, atau kalau misalkan kita Indonesia ya kita pemerintah Indonesia ya, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia yang memiliki kebijakan tersebut. Kemudian kurs mengambang atau floating exchange rate, ini kurs yang ditetapkan oleh tarik menarik antara permintaan dan penawaran uang di pasar uang ya. Jadi pasar uang itu kan ada karena faktor sumber kurs tadi, siapa negara yang memiliki kemampuan ekspor impor ya, perdagangan jasa, kemudian kemampuan untuk menarik wisatawan, itu bisa mempengaruhi kurs mengambang ini.
Kemudian ada kurs stabil, stable exchange rate. Ini kurs yang ditetapkan berdasarkan stabilitas perekonomian kita. Yang dilihat adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan indikator ekonomi lain, gitu ya, seperti kemampuan perdagangan kita, kemudian fundamental ekonomi kita yang lain. Dan berikutnya adalah kurs multiple. Jadi bisa menetapkan kurs multiple ini, bisa ada beberapa negara yang menggunakan kurs multiple ini. Dia bisa menggunakan, satu saat bisa menggunakan fixed exchange rate dan satu saat juga bisa menggunakan floating exchange rate, tergantung dari keadaan pasar uang, sama pasar uang valuta asing. Bagaimana sistem pembayaran internasional? Ini sistem pembayaran internasional kalau didefinisikan konsepnya adalah seperangkat kebijakan institusi, praktek, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Itu konsep dari sistem pembayaran internasional. Ini dipahami ya, seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Bagaimana caranya melakukan pembayaran internasional? Cara pembayaran internasional. Yang pertama bisa menggunakan cash in advance atau cash in advance prepayment, ya. Pembayaran tunai, pembayaran cash in advance prepayment atau pembayaran tunai dalam pembayaran internasional. Pembayaran bisa melakukan pembayaran tunai baik menggunakan mata uang domestik maupun mata uang asing. Jadi kalau kita mengekspor tentu kita mendapatkan pembayaran tunai dalam bentuk mata uang asing, dan kalau kita mengimpor kita tentu akan menggunakan devisa. Kemudian open account, rekening open account, dan yang ketiga commercial bills of exchange, commercial bill of exchange, kemudian private compensation. Private compensation ini adalah pembayaran antara pengusaha yang ada di sini dengan rekanan yang ada dalam negeri, sehingga kalau kita melakukan ekspor kita bisa membayar rekanan kita yang ada di dalam negeri, yang rekanan perusahaan yang ada di luar negeri yang kita ekspor itu yang memiliki rekanan di dalam negeri, itu bisa menggunakan private compensation. Kemudian ada lagi yang disebut letter of credit. Ini semacam rekening perusahaan atau rekening perusahaan yang berada di luar negeri, gitu ya. Jadi kalau saya mengimpor barang, saya bisa menggunakan rekening letter atau LC, letter of credit ini, dengan menggunakan pembayaran, bisa menggunakan pembayaran tunai maupun non tunai untuk LC ini. Jadi kita bayarnya bisa menggunakan wesel LC ke rekening ke bank yang ada di luar negeri. Ini cara pembayaran internasional ya. Jadi cash in advance prepayment, open account, commercial bills of exchange, private compensation, dan LC, letter of credit. Apa itu neraca pembayaran atau balance of payment? Adalah catatan dokumen sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu atau dalam 1 tahun. Ini yang disebut dengan neraca pembayaran ya. Balance of payment. BOP adalah catatan dokumen, catatan sistematis yang seluruh transaksinya itu merupakan transaksi ekonomi antara satu penduduk dengan penduduk yang ada di negara A dengan penduduk negara lain yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Kemudian apa saja komponen neraca pembayaran itu?
Jadi ada neraca transaksi berjalan. Ini komponen neraca pembayaran itu semacam catatan sistematis tadi ya. Jadi ada satu yang disebut dengan current account atau neraca transaksi berjalan. Yang kedua balance of trade atau neraca perdagangan. Yang ketiga service account atau neraca jasa. Kemudian ada yang disebut reserve account atau perubahan cadangan devisa, capital account atau yang biasa disebut dengan neraca modal, dan neraca transaksi sepihak atau yang disebut dengan unilateral account. Jadi komponen neraca pembayaran ini tercatat dalam sistematika penulisan yang ada di neraca pembayaran. Kurang lebih hampir sama dengan catatan akuntansi antara kegiatan perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Nah, sekarang sebelum pemirsa melakukan like, subscribe, dan share, saya mohon komennya untuk menjawab pertanyaan saya. Satu, yaitu apa itu letter of credit dalam cara pembayaran internasional. Dan yang kedua, apa isi dari neraca transaksi berjalan? Apa isi dari neraca transaksi berjalan yang ada dalam komponen neraca pembayaran? Itu saja, dan silakan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.